Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perti Nurwati, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 1 Pojo, Kecamatan Pulau-Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya, saya sebagai mahasiswa DPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK UIN Khas Jember. Pada hari ini Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan metode luring di kelas 6 SDN 1 Pojo, Kecamatan Pulau-Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan materi pokok memahami makna Quran Surah Al-Kahfi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Masih pada semangat? Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Kolik. Silakan. Syakra berdoa Selamat pagi anak-anakku. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami makna surah Al-Kafirun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya ke materi, kita kemarin sudah membahas tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ada berapa ayat? 6. Ayat. Surah An-Nas diturunkan di mana? Mekah. Sebab apa surat An-Nas dinamakan surat Makkiyah? Karena turun di Mekah. Iya, coba kita bersama-sama untuk mengulangi membaca surah An-Nas. Dimulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
siapa tadi? Yang nggak bisa? Nah, belajar deh. Sekarang kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang memahami makna surah apa? Al-Kafirun. Yang pertama, surah Al-Kafirun itu menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir di Mekah. Terusnya gimana itu? Ketika itu orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala. Berarti dari keterangan makna yang pertama ini mengenai surah Al-Kafirun itu menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir. Bedanya apa kalau Nabi Muhammad berpegang pada agama Islam, menyembah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh. Tetapi kalau orang-orang kafir menyembah apa? Berhala. Dan di sini itu sudah beda. Jadi yang kita bahas di sini yaitu kisah Nabi Muhammad dan orang-orang kafir pada saat itu atau pada zaman itu. Orang-orang kafir ini menyembah berhala, menganggap bahwa yang menciptakan alam semesta ini atau yang menciptakan manusia itu berhala. Nah, berhala itu menurut orang-orang kafir yaitu Tuhan. Dan Nabi Muhammad pada saat itu dakwahnya mengajak orang-orang kafir ini untuk
tidak boleh mencampur adukan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Untukmu agamamu dan untukku juga agamaku. Sekarang coba Mbak Alfi baca. Lainnya memperhatikan. Yeah. Artinya membaca arti. 1. Katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Ya, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Pintar. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Iya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Iya, pintar. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Iya, kasih aplaus. Jangan takut ya. Kayak Mas Kolik tegas membacanya dan pasti benar kalau kalian tidak ragu. Ini, coba baca untuk artinya. 1. Katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. 2. Tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kamu alon-alon arang-arang. 3. Dan aku bukan Dan kamu. bukan penyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Pinter. 5. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukku agamamu dan untukku agamaku. Ojo cepet-cepet, jangan takut, gitu nggak? Kasih aplaus. Bisa ya? Bisa. Coba satu lagi, cawe dok. Siapa ya? Kamu deh. Yang arti. 1. Katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Iya. 3. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus 5. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Iya. Terus 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kasih aplaus. Iya, seperti itu. Jangan takut, jangan tegang. Sekarang Bu Guru lanjutkan. Sekarang isi kandungan surah apa? Al-Kafirun. Tadi yang kita bahas apa tadi makna apa materinya? Makna surah Al-Kafirun. Sekarang kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, dari surah Al-Kafirun kita mendapat pelajaran tentang apa? Bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada pengantin
teman sekelas. Sama juga artinya bermasyarakat di desa atau di dusun atau di lingkungan sekitar kamu, tempat tinggal kamu. Tapi kalau anak-anak ya bermasyarakatnya di lingkungan sekolah. Satu kelas harus saling berkomunikasi, harus salam. Apa boleh Bu diam saja tidak mengenal teman yang lain? Tidak boleh. Itu artian dari kandungan surah Al-Kafirun yang pertama. Intinya seperti itu. Berarti kita harus bermasyarakat. Artiannya kalau anak-anak ya harus saling sapa menyapa, harus saling berkomunikasi minimal antar satu kelas. Luasnya lagi dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Berarti keluarga SD 1 harus saling bertukar sapa, harus saling mengenal. Terus yang kedua, makna yang kedua, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Salam. Setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Di sini intinya berarti untuk kandungan yang kedua, setiap pemeluk agama, berarti pemeluk agama antara agama Islam sama agama Kristen, agama Kristen dengan agama Islam, atau agama Kristen dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, atau Buddha dengan Islam, itu harus saling menghormati. Tidak boleh memaksakan kehendak agama kita kepada agama orang lain. Itu intinya. Paham ya? Iya, itu untuk penjelasan yang kedua. Sekarang kandungan yang ketiga. Setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Di saat agama lain beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Demikian juga agama lain di saat kita beribadah juga tidak boleh mengganggu. Iya. Terus yang ketiga, kandungan yang ketiga, tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan perdamaian di dalam masyarakat. Tapi kalau di desa kalian atau dusun kalian mayoritas agamanya apa anak-anak? Islam. Berarti tidak ada non-Islam. Enak ya, hidupnya enak. Jadi satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Iya, kita lanjutkan. Di sini ada gambar 5. Ya. Gambar yang satu ini gambar apa? Masjid. Iya, masjid. Di sini ada keterangannya. Coba dibaca. Umat Islam menuju masjid. Iya, berarti kalau masjid itu tempat ibadah umat Islam. Ya, gambar kedua. Umat Islam atau kafir menuju gereja. Nah, berarti ini gambar gereja. Ya, ini tempat ibadah umat Kristen. Terus di sini ada gambar lagi yang ketiga, ada keterangannya.
harus bisa saling menghormati. Ininya yang kita pelajari tadi. Dan saling apa? Kenal mengenal. Harus saling hidup berdampingan. Asal tidak mengganggu ibadahnya agama yang lain. Kita harus bisa saling menghormati. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Penjelasan memahami makna Quran surah Al-Kafirun dan kandungan surah Al-Kafirun? Betul. Kalau tidak ada di sini Bu Guru ada permainan game. Ya, Mit and iya. Ini nanti saya bagi 4 kelompok. Berarti kelompok 1, kelompok 2. Andai kata nanti kelompok 1 kebagian soal, kelompok 2 kebagian jawaban, kelompok 3 kebagian soal, kelompok 4 kebagian jawaban. Modelnya nanti saya kasih, terus didemonstrasikan di depan kelas, mencari pasangannya. Soal kamu yang kamu pegang, andai kata kamu pegang soal, cari jawaban yang dipegang temanmu. Yang pegang jawaban juga mencari soal yang dipegang teman kalian. Itu nggih, modelnya nggih? Iya, permainan kartu atau permainan game. Ini nanti jangan dibuka dulu. Ya. Saya bagi, jangan dipegang dulu. Nanti didemonstrasikan di depan kelas. Mencari pasangannya sendiri-sendiri. Sudah, sekarang selesai, bisa diambil dan dipegang, dibaca, diambil, jiko, pegang, baca. Sekarang untuk kelompok 1 dan 2 silakan maju ke depan kelas. Sudah? Sudah ketemu jawaban? Soalnya? Sudah enggak? Nanti jawabanmu. Sisaanmu nanti. Berarti sini. Sini. Iya. Kalian sudah? Iya. Yang lain sudah ya? Sudah. Sekarang kita mulai. Soalnya dibaca. Toleransi antara umat beragama. Jawabnya? Menghormati pemeluk agama dan harus bekerja sama. Betul? Betul. Betul, kasih aplaus. Silakan duduk. Terus? Sikap kita dengan pemeluk agama lain harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Betul? Betul, kasih aplaus. Baca. Jawabnya? Iya, menolak ajakan mereka menyembah berhala, betul? Betul. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Betul? Betul. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4. Silakan maju. Iya, sudah ketemu? Tunggu temennya. Sudah? Iya. Silakan yang pertama. Sikap tegas bagi Muhammad Syafi'i
Betul? Betul. Dua. Toleransi antar umat beragama. Jamnya? Menghormati pemeluk agama dan harus bekerja sama. Iya, toleransi itu harus bekerja sama. Kasih aku. Silakan terusnya. Harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Betul? Iya, kasih aku. Selanjutnya. Iya. Betul? Kasih aku. Silakan, itu permainan. Sekarang Bu Guru akan mengasih evaluasi untuk kalian ya. Nanti dikerjakan, tulis nama sama nomor absen kalian. Tulis nama sama nomor absen kalian masing-masing. Saya kasih waktu 7 menit. Silakan dikerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Sudah ada? Jangan lupa nomor absennya. Nomor absennya jangan sampai nggak ditulis. Gak boleh bisik-bisik lah ya, kerjakan sendiri loh ya. Waktunya 7 menit. Sudah? Guru ambil ya. Nama jangan sampai nggak ditulis. Sudah? Sudah lah ya? Sudah? Mudah apa sukar soalnya? Udah. Iya. Kalau belajar ya mudah, kalau nggak belajar ya sulit. Ini saya cocokkan dulu untuk evaluasi. Terus nanti minggu depan saya bagi, sudah saya nilai ya? Iya. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Dari yang guru sampaikan? Iya. Berarti dari kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba diulangi yang pertama tadi. 1. Ketika orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah, Nabi Muhammad menolak, atau menolak keras. Yang kedua, apa tadi? Kita harus bersikap toleransi. Atau kita harus menghormati dulu. Kita harus saling menghormati antara agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, kita harus bersikap toleransi antar umat beragama dan kita tidak boleh menghina atau mencela agama lain. Itu kesimpulan apa atau materi yang kita pelajari tadi. Sekarang sebelum guru tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa berkemas. Guru pesan untuk anak-anak yang masih membacanya, guru pelatihnya masih berudal-beradul, perbanyak belajar ya. Jangan patah semangat untuk belajar. Dan juga lagi yang bacaan Qur'annya kurang lancar, artinya juga harus banyak belajar. Gitu ya? Itu pesan Bu Guru. Sekarang kita berdoa dulu dipimpin Ketua Kelas Mas Kolik. Silakan.
Nah,